warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Titi. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalan Bu, kami dari Guru Penggerak, saya Pak Arif, ini Bu Yuli, ini Bu Nia. Hari ini akan bertanya-tanya terkait pengalaman Bu Titi dalam memimpin sekolah di SMK Kusuma Margayoso. Kami mendapatkan tugas dari LMS untuk mencari atau mendapatkan informasi terkait pengambilan keputusan yang pernah dilakukan oleh kepala sekolah. Nanti dari kami, dari Bu Yuli dan Bu Nia akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait permasalahan yang sudah Ibu selesaikan. Nanti kami di LMS akan menganalisis dari jawaban Ibu dan kami akan kumpulkan dan dinilai oleh fasilitator ataupun pengajar praktek. Apakah Bu Titi berkenan? Berkenan, silakan Pak. Baik, sama-sama. Selanjutnya nanti pertanyaannya akan dimulai dari Ibu Yuli. Setelah Ibu Yuli nanti ada Ibu Nia yang menanyakan beberapa pertanyaan dari LMS. Monggo Bu Yuli. Baik, terima kasih Pak Arif. Bu Titi izin bertanya ya Bu dengan kegiatan CGP. Untuk pertanyaan yang pertama ya Bu Titi, selama ini bagaimana Bu Titi mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, terima kasih Bu Yuli. Saya akan menjawab sebisanya terkait dengan pertanyaan yang Bu Yuli sampaikan, mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika. Mungkin terkait dengan dilema etika atau rujukan moral ini kita harus mempelajari dulu ya. Jadi kita pelajari dulu dilema etikanya, kemudian setelah itu mengumpulkan beberapa informasi, terus kami evaluasi, baru kami bisa menyimpulkan bagaimana cara nanti kami menyelesaikan dilema etika tersebut. Nonton Bu Yuli mungkin yang dapat saya sampaikan untuk pertanyaan yang pertama. Berarti Bu Titi nanti mengidentifikasinya mulai dipelajari dulu, kemudian cari informasinya, kemudian mengevaluasi, baru menyimpulkan. Untuk pertanyaan yang kedua Bu Titi, selama ini bagaimana Bu Titi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk pertanyaan yang kedua ini pertanyaan yang memang dijawabnya juga rumit karena dalam pertanyaannya adalah pengambilan keputusan untuk kasus di mana ada dua kepentingan sama-sama benar, juga sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi meskipun ada dua hal yang sama-sama, tetapi antara dua hal itu kami ambil mana yang jauh lebih berat sisi kebenarannya, juga berat sisi nilai kebajikannya, seperti itu Bu. Pasti dalam suatu permasalahan kan tidak sama atau setara sih kandungan atau proporsi tingkat nilai kebajikan dan nilai kebenarannya, pasti ada perbedaan. Nah itu kami ambil yang memang banyak atau mengandung unsur benar dan kebajikannya jauh lebih besar dari yang satu tadi. Terima kasih Bu Titi. Kemudian lanjut di pertanyaan ketiga Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Titi lakukan selama ini? Ini langkah atau prosedur dalam hal mengatasi dilema etika ataupun rujukan moral tadi. Mengatasi dilema etika. Jadi untuk saat ini mungkin langkah atau prosedur yang kami ambil dalam menyelesaikan permasalahan di dilema etika adalah dengan cara tadi saya ketemu langsung bisa jadi Bu sama Bapak atau Ibu guru yang memang dia ada kasus dalam dilema etikanya. Selain dari yang bersangkutan juga, seperti yang nomor satu saya sampaikan, saya juga mencari informasi yang lainnya. Seperti itu. Nah setelah itu baru saya bisa menyimpulkan, oh saya harus begini terhadap kasus ini, saya harus seperti ini terhadap Bapak atau Ibu guru ini, begitu.
Oke, terima kasih Bu Titik. Untuk pertanyaan terakhir nggih Bu. Nggih. Hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik. Jadi selama ini saya mengambil keputusannya, saya anggap yang efektif itu adalah saya ambil sisi yang paling banyak menguntungkan atau berpihak kepada yang bersangkutan gitu. Karena dalam dilema etika itu pastinya dua hal yang rumit ya Bapak Ibu, ada plus dan minusnya. Kalau saya seperti ini maka nanti Bapak ini kayak gini, kalau saya seperti ini mungkin Bapak ini kayak gini. Jadi saya sebagai manusia juga harus mempertimbangkan rasa gitu. Oh kasihan kalau saya seperti ini, seperti itu. Nggih, pakai hati juga, meskipun sebenarnya katanya kalau aturan itu ya harus ditegakkan, tapi kan kita manusiawi ya. Yang penting kebenaran tetap diprioritaskan, rasa juga saya ikutkan untuk mempertimbangkan keputusan. Oke, berarti untuk yang paling efektif memperhitungkan di rasa gitu ya Bu, mempertimbangkan. Iya, kebenaran juga dan diimbangi rasa gitu Bu. Oke, terima kasih Bu Titik. 4 pertanyaan sudah saya berikan ke Bu Titik. Baik. Mungkin bisa dilanjut oleh Bu Lia. Baik, terima kasih Bu Yuli. Baik, terima kasih Bu Yuli. Ini pertanyaan akan saya lanjutkan. Bu Titik, mohon izin untuk memberikan pertanyaan. Baik, Bu Nia, monggo. Selama ini hal-hal apa saja yang Bu Titik merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik. Jadi yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika, saya rasa lebih ke personal ya Bu ya, personal hubungan. Karena kita di sini di sekolah sama-sama sebagai Bapak Ibu guru, sama-sama teman. Ketika ada sebuah dilema etika, maka kadang kita juga tertantang di situ. Saya mau kayak gini, ini ya teman saya mau kayak gini, ini ya teman saya gitu. Ya baik Bu, jadi selama ini yang menjadi tantangan itu merupakan personal ya Bu. Nanti akan dikupas satu persatu. Oh bagaimana sih ini hubungannya dengan teman. Di sisi lain ini juga memang harus profesional gitu betul. Ya. Baik, untuk pertanyaan kedua Bu Titi, apakah Bu Titi memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Titi langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Titik jalankan selama ini? Baik, terima kasih Bu Nia. Untuk pertanyaan yang berikutnya adalah apakah mempunyai jadwal atau langsung begitu ya dalam kaitannya penyelesaian kasus dilema etika. Terkait dengan kasus dilema etika saya nggak punya jadwal ya Bu ya, karena itu kasus biasanya kan yang namanya kasus permasalahan itu kan tidak direncanakan ya. Ya otomatis mau tidak mau kita langsung menyelesaikan kasus tersebut, meskipun dalam pelaksanaan atau penyelesaiannya pasti ada prosedurnya kan. Nah itu yang dapat saya lakukan ketika ada kasus dilema etika di sekolah ini. Ya, terima kasih Bu Titi. Nah tadi Bu Titi itu ya nggak ada jadwal, karena kasus itu tanpa disengaja ya Bu, jadi waktunya itu tidak menentu seperti itu ya Bu ya. Jadi ini ada bantuan dari SDM pihak SDM atau bagaimana? Biasanya seperti itu, kami akan melibatkan yang terkait yaitu di SDM. Iya, karena sudah ranahnya SDM seperti itu ya. Baik Bu Titi, untuk pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Titi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Terima kasih Bu Nia. Adakah seseorang, nah ini tadi udah disebutkan ya, seseorang pastinya biasanya yang saya ajak komunikasi terkait dengan kasus-kasus dilema etika itu ada di SDM. Nah faktor-faktor apa yang mempermudah? Pasti tadi kita cari informasinya dulu. Seperti apa? Ini benar nggak kasus seperti kasusnya kayak gini? Biasanya dulu sama pihaknya ya. Iya, biasanya kami
minta bantuan untuk coba dicek apakah benar, karena kadang informasi itu kan kalau nggak datang dari orangnya sendiri belum tentu valid kan seperti itu. Jadi kita cek dulu ke personal yang mengalami kasus tersebut. Terima kasih Bu Titi. Ini ada pertanyaan yang terakhir ini Bu Titi. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Titi petik dari pengalaman Bu Titi mengambil keputusan dilema etika tersebut? Terima kasih Bu. Pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika. Banyak sekali pembelajaran yang dapat diperoleh dari pengambilan keputusan dilema etika ini. Yang pertama mungkin jauh lebih dewasa ya, karena kita tidak bisa mengikuti kemauan kita ketika berhadapan dengan kasus dilema etika ini. Kita harus mempertimbangkan sisi-sisi lainnya tadi. Jadi ini adalah teman kita, jadi rasa juga mengikutinya, meskipun kita harus profesional juga, tapi aturannya kayak gini, seperti itu Bu. Jadi membuat kita jauh lebih dewasa lah ya. Iya betul, berarti lebih condong ke pakai hati seperti itu. Ya, tetap hati itu harus kita ikutkan, namun tadi aturan aturan ya tetap kita jalankan dulu kan aturannya, meskipun nanti keputusannya tidak sadis aturan seperti itu. Ya baik, terima kasih Bu Titi untuk pagi hari ini sudah menjawab pertanyaan dari kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Ari. Oke, terima kasih Bu Titi atas jawaban dan jawaban pertanyaan. Selanjutnya untuk mempermudah tugas kami di LPS, di mana untuk menganalisis jawaban atau respon dari kepala sekolah, kami minta izin untuk diceritakan satu kasus terkait dilema etika dan nanti dijelaskan bagaimana Bu Titi mengambil keputusan, siapa yang diajak, kemudian hasilnya seperti apa, terus pembelajaran yang diambil seperti apa. Lebih seperti itu Bu, mohon diceritakan satu saja. Ini sifatnya rahasia karena kami hanya mengupload untuk tugas MS kami. Ini contohnya guru yang ada di sini atau bebas. Yang penting saya memberi contoh gitu ya. Kemarin kami di ruang kolaborasi ada kasus siswa, ada kenakalan siswa, ada nilai. Monggo yang dari berarti kersane nopo kami siap mendengarkan. Nanti kami akan analisis sesuai dengan kebutuhan yang ada di LMS, sesuai 8 pertanyaan yang kami sebutkan tadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Arif. Ini sekedar contoh saja mungkin ya. Saya tidak menyampaikan personal Bapak Ibu guru yang ada di sini. Ya, misalkan ini ada misalkan ada bapak aja nih. Bapak guru A dari sini secara profesional kerja dia baik, dia dalam penyampaian materi ke anak mungkin bagus ya, anak-anak juga senang sama dia bisa mengelola kelas dengan baik, bisa memberikan materi dengan baik, memahami materi betul. Namun kelemahannya bapak tersebut adalah datangnya terlambat, sering alfa karena punya bisnis lain mungkin di luar dan sebagainya. Nah, karena di sekolah itu juga kan ada aturan ya. Kalau tidak masuk itu seperti ini. Sampailah saatnya bapak tersebut pada SP yang sudah jauh melangkah. Jadi sampailah pada SP3 ataupun bahkan lebih, sehingga sekolah juga mau tidak mau mengambil keputusan. Karena sudah berulang kali dalam perjalanannya bapak tersebut dibina dari SDM, mulai dari peringatan, SP1, SP2 karena ketidakhadiran maupun keterlambatannya, maka sekolah mengambil keputusan mau tidak mau di tahun berikutnya bapak tersebut tidak bisa menjalankan tugas di sini, kan ngoten. Nah, bapak guru A tadi dalam prosesnya karena sudah dirisenkan dari sekolah nggih, beliaunya mendaftar ke sekolah lain. Tapi ketika mendaftar di sekolah lain, dalam pelaksanaan tes di situ di akhir ada penilaian dari sekolah yang semula ditempati. Misal kepala sekolahnya menghubungi saya, bagaimana Bapak ini Bu,
dulu ketika di Suma kan ngoten. Jadi saya kan bingung. Kalau saya mau menjawab apa adanya, pasti yang sana kan, wah nanti kayak gini. Ya, sepertinya nggak pakai hati. Gitu. Iya. Kalau saya nggak menjawab yang apa adanya, saya berbohong. Jadi itu kan dilema ya Pak ya. Dilema. Tapi saya juga punya rasa, wong dia itu bapak, kepala keluarga, punya anak, punya suami, punya istri ya. Misal anaknya 4, punya istri. Lah terus bagaimana kalau saya memberikan informasi yang tidak baik, meskipun itu informasinya benar sebenarnya? Itu Pak, bapaknya itu sering nggak masuk, sering terlambat dan lain-lain. Pasti mikir dong kepala sekolah yang baru. Akhirnya mau tidak mau kan saya tetap memberi jawaban, baik Pak, dia dalam mengajar di kelas ya baik, kehadirannya ya baik, mau tidak mau kan kayak gitu Bu. Nah, iya saya mengalami dilema etika di situ. Itu maksudnya Pak. Akhirnya tadi pertanyaan berikutnya ya Pak. Siapa yang diajak untuk memutuskan dan faktor-faktor apa saja yang akhirnya Bu Titi mengambil keputusan apa gitu. Jadi yang biasa saya ajak koordinasi itu di final nanti adalah yang awal memang dalam penyelesaian ini Pak, mulai mencari informasi, ada koordinasi atau mencari informasi dengan personal yang terkait itu kan dengan SDM ya saya. Tapi nanti ketika mau dikeluarkan finally saya koordinasi sama yayasan itu pasti. Dan dengan informasi-informasi yang saya sampaikan tadi, sehingga yayasan juga menjadi salah satu seseorang ibaratnya ya, seseorang atau tim yang kami ajak koordinasi untuk mengambil keputusan terkait dengan dilema etika. Jika dilema etikanya sampai jauh melangkah ke merisenkan gitu. Untuk waktunya Bu, apakah waktu itu langsung diputuskan atau ada rapat koordinasi dulu atau dijadwalkan atau pripun Bu terkait pengambilan keputusan dengan yayasan tadi Bu? Kalau dengan yayasan biasanya tidak langsung Pak, karena yang namanya dilema etika itu kan kasus yang berkesinambungan gitu nggih, tidak hanya sehari. Misal ini saya melihat guru A sehari nggak masuk terus tiba-tiba dikeluarkan kan enggak. Pasti dilihat dulu perkembangannya bagaimana. Ketika itu kami koordinasi, itu ya kami sampaikan, ini guru A sudah ada penilaian dari SDM seperti ini, oke pantau berikutnya disampaikan lagi perkembangannya kok kayak gini. Nah nanti ketika terakhir bagaimana Pak perkembangannya, karena dari awal udah saya info kayak gini, seperti itu Pak. Kalau itu Bu, tantangan Bu ya, Ibu kan perempuan yang bapaknya itu laki-laki, tantangan Ibu Titi ketika mengambil keputusan tersebut seperti apa ya? Tantangannya ya memang kalau di kantor sendiri kadang saya juga kalau pengen nangis ya, tapi ya enggak lah masa nangis. Jadi ya kadang bingung Pak, apalagi kalau kasusnya ini tadi yang namanya dilema etika. Itu 2 kasus yang membingungkan Bu, karena pasti ada positif dan negatifnya. Ini Pak Arif nggak tak keluarkan kok ya kayak gini, Pak Arif nggak tak keluarkan kayak gini kan gitu. Itu geret. Iya, jadi tantangannya ya kompleks. Dari mulai personal, dari mulai aturan, dari mulai rasa tadi, hati dan lain sebagainya, nggih. Terus Ibu pembelajaran apa ya Bu ketika tadi sudah diputuskan dan akhirnya Ibu memilih untuk menjawab kepala sekolah bahwa mengajarnya baik, itu pengambilannya itu pelajaran apa yang panjenengan ambil Bu dari pengambilan keputusan dilema tadi Bu? Oh, pelajaran apa yang diambil ya? Pelajarannya ya gini Pak, manusia itu memang tidak ada yang sempurna. Manusia itu punya sisi plus dan punya sisi minusnya. Namun ketika minusnya mendominasi itu memang kami harus bisa mengambil keputusan yang bagaimana caranya sisi negatifnya tadi tidak menular ke teman-teman lainnya, itu aja sih. Tapi tetap yang namanya manusia itu nggak ada yang sempurna tadi. Punya plus dan minusnya. Ngoten. Kalau dari saya sampun jelas, dari kasusnya tadi juga sudah jelas. Mungkin Bu Yuli atau Bu Nia ada tambahan?
Cukup Pak. Sampun. Nggih. Terima kasih Bu Titi atas waktu dan pembelajaran terkait pengambilan keputusan kepemimpinan dari kepala sekolah sebagai pengambilan keputusan ini memang sangat dilema nggih Bu. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Tadi kami mencatat beberapa poin terkait hal tersebut. Setelah ini nanti kami analisis jawabannya dan kami akan kirim ke LMS. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan Bu Titi sudah berkenan bercerita terkait keputusan yang pernah diambil di sekolah ini. Mungkin kami dulu sampai ketemu lagi di lain kesempatan Bu Titi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menjawab. Kita saling belajar bersama Nanti dari guru penggerak bisa disampaikan informasinya. Biar saya juga tergerak kan kata nanti. Terima kasih banyak. Kita tutup dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, pada kesempatan kali ini kami dari CGP Angkatan 10 akan menanyakan beberapa hal atau akan mewawancarai Bapak Abdullah Husain SPDI sebagai kepala sekolah untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual 3.1. 3.1, oke. Mohon izin Bapak, untuk yang pertama terkait dengan demonstrasi kontekstual, apakah di sekolah ini pernah ada kasus yang harus memilih dalam kasus itu termasuk dilema etika atau bujukan moral? Mohon diceritakan. Oke, terima kasih telah hadir di SMK sini. Pertama saya ucapkan terima kasih juga kepada CGP yang sudah mau ikut dalam program CGP Angkatan 10 ini, terutama dari SMK Pelayaran Tayu dan sekitarnya. Jadi ini sebenarnya di semua sekolah ya, baik itu jenjang SD, SMP, SMA maupun sederajat SMK ataupun SLB, itu selalu ada yang namanya dilema. Nah, dilema di situ kan mungkin yang saya pahami, yang saya lihat dulu itu dilema tentang nilai gitu ya. Tapi enggak, itu sebenarnya sudah umum ya, nilai. Misalnya dari SD mau naik SMP, SMP mau naik SMA, atau yang SMA atau SMK ini mau kuliah. Nah, yang di sini itu yang mau kuliah itu biasanya atau lanjut ke perguruan tinggi yang lain. Misalnya kalau di sini itu di PIP Semarang karena liniernya ke sana. Itu ada gini, kasusnya itu nilai yang seharusnya diterima dari seorang guru di sini, biasanya yang produktif, itu kan memang yang ada, yang dikerjakan itulah hasil dari nilainya. Tetapi karena tuntutan dari perguruan tinggi itu kalau tidak sampai mencapai itu akhirnya kalah dengan yang lain. Nah, ini dilema kami, dilema SMK termasuk yang saya tangani itu seperti itu. Terus ada juga yang bujukan moral. Nah, bujukan itu kalau yang sudah itu ya antara guru dan nilai tadi. Apakah saya harus memberikan itu dengan ini dan itu, nanti moral sebagai guru enggak lah ya. Kalau pembelajaran berdiferensiasi, akhirnya kan nilai itu sebenarnya tidak menjadi tolak ukur keberhasilan, hanya untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Tetapi karena ini tuntutan, akhirnya menjadi moral, beban moral. Nah, ini mudah-mudahan nanti ya bujukan moral ini bisa diselesaikan itu. Kalau yang dilema etika mungkin menggunakan prinsip 4
4P, 3P, 9 itu ya pengujian. Itu mudah-mudahan nanti dari CGP ini bisa menyelesaikan itu. Harapan kami, harapan saya sendiri, tidak hanya dari kepala sekolah yang yang memutuskan ya, dari beberapa, biasanya kan beberapa guru rapat, tapi mudah-mudahan nanti ada sesuatu yang lebih lah ya, yang lebih, yang bisa diambil sikap bersama, termasuk masukan dari CGP. Begitu, Bu. Oke, terima kasih. Selama ini bagaimana Pak Husen ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, kalau hal seperti ini yang dulu kan memang belum ada model ini ya, 4P itu ya, 3P kemudian 9 pengujian itu ya, kami hanya mendeteksinya sebatas pengetahuan, berarti berdasarkan norma. Nah, norma itu kan sebenarnya sudah cukup itu ya, norma. Kalau kita benar-benar mengikuti norma agama, norma kesusilaan dan seterusnya, itu sebenarnya sudah cukup untuk menilai anak ini sebenarnya dapatnya seperti apa toh. Nah, gitu. Akhirnya mau tidak mau kalau diterapkan ya akhirnya gimana ya, beban juga ya, beban. Tapi kalau tidak, kasihan. Nah, ini kan antara kasihan dan rasa keadilan itu kan di situ. Bagaimana? Nah, saya merasa adil saya karena semuanya seperti itu ya, hampir semua yang saya temui di sekolah itu ya kita bantulah. Nah, kita bantu, tapi tidak semata-mata dibantu. Akhirnya dengan proyek tertentu anak itu mengerjakan, akhirnya diberikan tambahan nilai itu. Dan itu pun tidak semata-mata langsung bisa melebihi anak yang pintar. Jadi kan ada keseimbangan. Kalau kita naikkan, maka yang pintar jangan sampai kalah kan gitu ya. Itu mungkin mentok di, kalau dulu KKM ya, kalau sekarang benar gitu ya. Benar lawan itu. Terus yang kedua, selama ini bagaimana Pak Husen menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau ini sebenarnya sama sih ya, hanya keputusan bersama. Kalau itu sama-sama kebijakannya itu bagus, kebajikannya, kemudian rasa keadilan, ya adil semua saya kira. Cuma kan ini harus memilih ya, harus memilih, maka ya kita putuskan di antara kita yang suara terbanyak. Kalau misalnya 4 orang ya paling tidak ada yang 2 mewakili, itu sudah bisa untuk pengambilan keputusan dengan alasan-alasan sendiri tentunya. Berarti melakukan musyawarah ya Pak? Ya betul, musyawarah. Ada nggak Pak guru-guru yang mungkin ranti keberatan terkait kebijakan yang diambil itu? Ada. Tapi mereka akhirnya juga menemukan solusi. Karena mengetahui keberadaan seumpama anak mereka di posisi seperti ini, nah itu seperti apa nanti. Padahal anak ini kan pengen kuliah ya, pengen melanjutkan, tapi karena demi menegakkan istilahnya kalau nilai segitu ya segitu, nggak bisa nanti akhirnya. Nah, tersaklek itu, maka guru tersebut juga akhirnya ngalah gitu ya. Ngalah dalam arti adalah perbaikan pembelajaran yang perlu dilakukan anak itu sampai anak itu mencapai nilai begitu. Terus kemudian yang selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya jenengan lakukan? Prosedurnya yang pertama ya itu tadi, memanggil anak yang bersangkutan bersama guru karena nilai itu sekian, tapi karena ada tuntutan dari perguruan tinggi atau instansi yang mau dituju, akhirnya kita bertemu bersama untuk itu dulu. Karena tapi guru dulu lah, itu guru dulu, langkahnya guru dipanggil, bagaimana prosedur untuk ini agar anak ini terbantu. Sebenarnya itu kan sudah menjadi
proyek SMK sekolah lah, proyek sekolah bagaimana anak ini bisa melanjutkan, intinya kan gitu. Nah karena ada sesuatu hal akhirnya harus nilainya harus naik, akhirnya dimusyawarahkan. Kemudian langkah yang pertama tentunya gurunya menyiapkan proyek tadi, Pak, ya, untuk tambahan itu. Kemudian anaknya beserta orang tua juga dipanggil. Nah, seperti itu. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Anda anggap penting dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Diulangi kurang fokus. Hal apa saja yang selama ini Anda anggap penting dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Oh ya, berarti hal-hal yang saya anggap penting ya, karena saya menjadi pimpinan di sini. Yang penting kata kuncinya pembelajaran. Jadi semua yang terkait dengan sekolah itu kembalinya ke pembelajaran. Tidak boleh kita memberikan sesuatu tanpa ada pembelajaran. Nah, jadi kita memberikan tugas tentunya itu mengembangkan anak, memberikan guru untuk akan mengadakan proyek, tentunya juga inti dari pembelajaran. Nah, untuk nilai akhir itu adalah sebenarnya hak dari guru. Hanya kita memacu atau memicu seorang guru itu untuk mencapai nilai-nilai yang diharapkan. Nah, jadi ada patokan lah ya. Kalau kita nggak ada patokan di dunia pendidikan, saya kira nggak bisa kayak saat ini ya. Saat ini mungkin yang nggak ada sangkut paut dengan kementerian mungkin ya bisa kayak ngaji, kayak di surau-surau itu nggak ada basis nilai yang harus ditargetkan seperti itu. Ada nggak Pak kira-kira anak itu sudah diberikan tugas tambahan tapi anak masih tidak mengerjakan Pak, atau anak kooperatif semua Pak? Kooperatif sebenarnya ada beberapa yang mungkin agak agak malas mungkin ya. Nah, butuh motivasi. Lah ini kan yang diperlukan untuk bagi guru-guru. Intinya kan jadi istilah sekarang itu kan fasilitator. Jadi seorang guru bukan lagi sebagai narasumber utama, tetapi menjadi seorang perantara ya, bentara. Kalau dulu apa tuh istilahnya? Agen perubahan gitu ya. Nah, boleh lah kita menyebutnya agen. Social of change, Pak. Itu ya itu. Jadi anak-anak saya kira semuanya ikut kooperatif, hanya beberapa yang mungkin agak malas-malasan lah gitu, karena dia merasa sudah finish kan, akhirnya ada tambahan itu mungkin ya tugas itu, seperti itu. Kemudian Pak Husain, hal apa yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan saya secara individu ya, sebagai pimpinan itu tadi antara nilai yang diperoleh dengan kemampuan anak yang nyata yang mereka kuasai itu apakah sudah benar. Kalau sudah ya nggak ada masalah sebenarnya, tapi karena ini dari asal mulanya dari guru naik ke wali kelas mungkin ya, kemudian lapor ke pimpinan, kepala sekolah, akhirnya nilainya sekian, kan harus perlu ada pembinaan lebih lanjut agar anak ini bisa melanjutkan dan seterusnya karena menjadi tuntutan. Hanya itu tadi ya sesuatu yang menjadi saya tuntutannya itu, tantangannya kita berani enggak. Kalau saya berani mengambil ini berarti resikonya harus menuntaskan pembelajaran itu. Nah, itu tantangan saya, akhirnya itu tantangannya. Konsekuensi temui ketika keputusan itu sudah diambil seperti itu ya tantangannya. Ya, tapi memang harus. Saya kalau sudah ngambil keputusan ya sudah, tidak perlu kembali lagi. Artinya itu sudah kita jalankan. Bersama. Ya, banyak ini keputusan bersama. Tadi kan sebelumnya kan ada dari guru ya, musyawarah dan lain-lain. Akhirnya saya memutuskan dengan ya keadilan dan seterusnya.
merasa itu adil ya putuskan, dan konsekuensi yang timbul nanti harus diselesaikan gitu. Itu yang menjadi tantangan. Bisa nggak itu guru-guru bersama-sama untuk memberikan pengulangan proses dari pembelajaran itu. Memberikan tugas sampai mengawal sampai akhir gitu. Ya. Saya lanjutkan Pak Arif. Gitu. Yang selanjutnya, apakah ada jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika seperti itu? Kalau ya ada, pasti ada. Jadi untuk dilema etika itu kan dialokasikan waktu tertentu untuk menyelesaikan. Jadi memang dilema etika itu kalau di dunia pendidikan itu sampai keluar dari instansi itu kan bahaya juga untuk reputasi sekolah ya. Misalnya anak ini misalnya rapotnya lah katakanlah nilainya di bawah atau mepet sekali KKM, hampir semua anak yang lulus itu misalnya di mapel tertentu nilainya mepet. Nah, gurunya menganggap itu memang kemampuan sampai itu. Tapi kalau diekspos ini kan bahaya juga. Nah, sebelum keluar makanya ada itu tadi, kemudian alokasi waktu khususnya ya memang untuk menangani itu ya, untuk menangani dilema etika itu. Biasanya kan kalau rapat ada minimal berapa, terus banyak di perusahaan atau pendidikan minimal nilainya sekian-sekian. Ya, betul. Ada lagi pertanyaan Pak terkait dengan alokasi waktu yang dialokasikan itu. Apakah di sekolah atau jenengan punya prosedur khusus untuk menyelesaikan dilema-dilema etika seperti ini? Kalau dibilang prosedur khusus boleh sih sebenarnya, tapi sebenarnya nggak ada sih sebenarnya. Sebenarnya nggak ada, hanya secara perjalanan itu kalau mau dituliskan ya ada. Cuma kan ini hanya sekedar gitu ya, artinya mudah-mudahan nggak ada lagi seperti itu ya. Jadi itu satu apa ya, bisa dikatakan kasus, tapi kasus ini masih di intern kita, makanya kita anggap itu sesuatu yang lumrah sebenarnya, asalkan semua guru dan bisa menghandle lah istilahnya. Bisa menghandle. Nggak ada masalah, asalkan ada legowonya itu, kemudian tidak hanya memberikan legowo tetapi ada pembelajaran yang diselesaikan di anak. Jadi anak lulus nanti nggak ada istilah saya dinaikkan nilainya, ini kan nggak saru ya, nggak enak. Nah kalau misalkan nih Pak, kalau misalkan dalam kasus dilema etika yang jenengan sebutkan tadi, jenengan menjumpai satu guru jenengan yang tidak mau, yang punya prinsip kekeh tidak mau menaikkan nilai anak, itu yang jenengan lakukan seperti apa? Ini sebenarnya ada trik tertentu ya. Dari seorang kepala sekolah biasanya itu didiklat, dan itu sampai kalau sekarang itu istilahnya coaching ya, coaching. Nah, makanya saya pribadi juga sebelum itu telah melakukan coaching walaupun tidak prosedural ya. Nah kalau untuk guru ini kalau memang ada seperti itu, ada pasti di semua instansi, saya kira ada 1-2 itu. Ada yang pewarah, artinya bersikukuh untuk mempertahankan itu ya pendapatnya. Ada yang mungkin saat rapat saja di belakang itu dia mengikuti juga ada. Jadi kalau ada seperti itu kami panggil untuk kita coaching, tapi dia tidak tahu, beliaunya tidak tahu kalau itu di coaching seperti itu, karena dia akan menemukan solusinya sendiri. Jadi kan begitu ya, kalau coaching itu kan kita ada kasus atau masalah tentang seseorang itu digali menggunakan pertanyaan berbobot dan seterusnya, akhirnya orang itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya itu yang saya lakukan seperti itu. Ada. Tapi alhamdulillah teratasi semua. Teratasi semuanya. Nah, saya lanjutkan. Selama ini, adakah seseorang atau faktor yang mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Ya, ada. Kalau yang membantu tentunya guru ya, guru yang dekat dengan saya, misalnya wakanya, ya semua wakalah. Ada dari ketarunaan itu juga membantu sekali, karena emosi anak itu
bisa dikendalikan. Kalau di sini itu kan sistem ketarunaan yang terbangun itu bagus. Artinya kalau ya satu, di sisi lain ada pembatasan, artinya kalau pengembangan kompetensi itu kan luas, tapi karena dibatasi oleh gerak misalnya ya ketarunaan, kesiswaan lah, itu menjadi terganggu, ya sedikit saya agak itu. Tapi di sisi lain apa ya, pengembangan itu tetap ada, tapi memang harus kayaknya itu menurut analisa saya di suatu instansi memang harus ada ketegasan, baik dari satu sisi lah, satu sisi kesiswaan misalnya disiplinkan dengan berbagai aturan, tapi bukan aturan lagi, kesepakatan lah ya sekarang, kesepakatan, maka nanti di sisi lain bisa berkembang seperti itu. Jadi yang membantu yang yaitu dari Waka dan dari ketarunaan kesiswaan. Jadi Waka tadi sambil memberikan ide masukan. Iya, tetap ya. Diskusi sama. Iya. Itu pendapat ya Pak. Betul sekali. Ya. Itu kan termasuk itu guru juga ya. Jadi di ketarunaan itu ada guru, ada senior ya, staf tarunaan gitu. Itu membantu sekali. Yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang jenengan petik dari pengalaman jenengan untuk pengambilan keputusan dilema etika? Ya, untuk pengambilan keputusan ini sangat luar biasa sekali. Jadi hal-hal yang sudah saya lakukan bersama guru dan staf ketarunaan ya, kesiswaan, itu menjadi pembelajaran bahwa di dunia luar itu sebenarnya luas ya, luas. Nah, kita tidak boleh hanya cenderung mungkin yang kita pelajari di sekolah kita itu sudah nomor 1 katakanlah ya, sudah bagus, juara mungkin dari berbagai aspek juara, tetapi ketika kita keluar, contohnya tadi hanya melanjutkan saja, itu aja kalah saing. Ini kan kalah, kita tidak tanding, kalahnya kalah stat atau kalah pengalaman dan seterusnya. Nah dari situ maka dari pengalaman ini kita harus, kalau memang saatnya kita berubah, kita harus berubah. Nah, istilahnya bunglon lah, kayak TNI itu kalau masuk hutan berarti mengikuti hutannya itu. Kamuflase lah. Hutannya hijau ya ikut hijau, hutannya gersang ikut gersangan gitu ya. Berarti ya, itu. kita mengikuti arah perubahan ya Pak? Betul sekali. Perubahan, tetapi kita harus punya filter yang kuat tentunya, prinsip sendiri. Yeah. Itu kurang lebihnya yang saya tanyakan. Kalau misalkan dari Pak Arif ada tambahan, monggo. Insya Allah sampun Pak. Oh gitu. Ya. Oke, kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dari Pak Husin berkenan untuk bercerita terkait pengalaman Bapak memimpin sekolah dan bercerita terkait pengambilan keputusan terkait dilema etika tadi. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan maaf sekali mengganggu waktu Bapak jadi pagi hari ini. Terima kasih juga sudah berkenan hadir. Diskusi ini kan termasuk juga pembelajaran yang luar biasa. Barangkali saya juga banyak yang terlewatkan dari sisi pengetahuan saat ini, mungkin ya anak-anak muda trennya apa, yang di sini di TikTok dan lain-lain. Ada info-info tersebut, kalau kita memang sering ya berkolaborasi, itu memang banyak yang kita dapatkan. Nah ini salah satunya penjenengan berdua bisa hadir, bisa curhat, bisa tanya. Pertanyaan kan bagus sekali, saya seneng ya. Kalau saya jawab tuh nggak ada beban ya. Kalau ada saya jawab, kalau nggak ada ya nggak ada. Gitu. Terima kasih. Ada lagi mungkin? Sampun, insya Allah. Ini kita sampun. Sampun. Oke. Banyak Pak Husin. Oke.